Udah, Lia, Udah. silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersalia Seprika Putri dari kelompok 5. Saya bertugas pada bagian keuangan. Di sini saya akan menjelaskan keuangan secara garis besar saja untuk pembangunan PT Saining. Pada slide bisa dilihat yaitu yang pertama biaya perombakan perusahaan yang untuk mendirikan perusahaan terlebih dahulu kita perlu merombak bangunan yang ada di sana. Kita membutuhkan biaya sebanyak 30 juta. Selanjutnya yaitu biaya pendirian gedung. Secara garis besar, biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung PT Saining tersebut yaitu sekitar 5 miliar. Selanjutnya yaitu interior dinding seluruh gedung sesuai dengan permintaan PT Saining lebih kurang membutuhkan dana sebesar 1,5 miliar. Dan interior genteng atau lantai di seluruh gedung kita bisa membutuhkan biaya sebesar 2 miliar. Dan selanjutnya yaitu gaji pekerja. Gaji pekerja kita minimalkan 1 orang yaitu 4.500.000 per bulan. Jadi di sini kita menggunakan 30 orang pekerja. Totalnya yaitu 1,6 miliar. Biaya administrasi kita membutuhkan biaya sekitar lebih kurang 1 miliar 623 juta. Selanjutnya yaitu biaya listrik. Kita membutuhkan biaya yaitu 81.324.000. Selanjutnya, biaya perlengkapan kita menggunakan biaya minimal yaitu 135 juta. Selanjutnya, biaya penyusutan yaitu 45 juta. Selanjutnya, biaya servis kita membutuhkan biaya minimal yaitu 30 juta. Dan biaya operasional kita menggunakan biaya yaitu sebanyak 600 juta. Selanjutnya, kita menggunakan biaya sewa sebanyak 100 juta. Selanjutnya yaitu biaya untuk uang makan pekerja kita membutuhkan biaya untuk 1 orang yaitu 450.000 per bulan. Jadi kita untuk 30 orang kita menggunakan biaya sebesar 162 juta. Uang transport yaitu kita membutuhkan biaya yaitu untuk 1 orang 300.000 per bulan. Jadi untuk 30 orang kita menggunakan biaya yaitu 108 juta. Dan biaya tak terduga kita membutuhkan biaya 1 miliar. Total yang dibutuhkan untuk pembangunan PT Saining tersebut kita sekitar membutuhkan dana yaitu 11 miliar 492 juta 857.000 rupiah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ersa, kamu perusahaan apa ini? PT Color Park, Bu. PT apa? Bergerak di bidang apa? Desain, Bu. Desain. Oke, kamu kerjasamanya dengan siapa? PT Saining, Bu. PT Saining. Coba lihatkan lagi yang hasil negosiasinya itu apa? Nah, dengan PT Saining itu kamu negosiasinya apa yang dinegosiasikan? Tentang pembangunan satu perusahaan, Bu. Kamu desain kan? Kalau PT Saining itu apa? Skincare, Bu. Skincare. Nah, yang dibangun itu perusahaan kamu
Atau perusahaan skincare-nya? Perusahaan skincare-nya, Bu. Nah, ini yang dijelaskannya apa? Eh, baru perencanaan kayak biaya keuangan yang dibutuhkan untuk pembangunan perusahaan signing, Bu. Kan jadi berbeda dengan hasil negosiasinya kan? Artinya ini kan perencanaan awal yang seolah-olah si perusahaan kamu tuh belum benar-benar fix berdiri. Sementara yang dinegosiasikan itu kan kamu membantu perusahaan lain untuk mendesainkan kantornya. Betul? Betul tidak? Maksudnya, Bu? Yang kamu ceritakan ini itu kan rencana awal sebelum si perusahaan kamu itu benar-benar berdiri secara stabil. Jadi baru akan membangun gedung dan segala macam. Ya kan? Maaf Bu, boleh Abil Ya. angkat bicara Bu. Abil kan dari Kalopar Design Bu. Kami itu dengan PT Shining tuh Bu merencana, ngedesain dan membuat klinik baru atau cabang baru dari designing Bu. Jadi kami yang membeli gedung, mapan gedung, jadi mendesain langsung Bu. Jadi kami itu kayak apa ya Bu? Membuat cabang baru untuk PT Shining Bu. Jadi ini perkiraan dana yang akan dikeluarkan untuk pembangunan cabang baru untuk PT Shining itu Bu. Jadi gitu, bukan perusahaan kami. Nah, ini yang diceritakan sama ini kan seolah-olah tadi Ersa itu seolah-olah tadi bercerita tentang bagaimana Color Park Designer ini membangun untuk dirinya sendiri. Mungkin salah penjelasan atau salah kata untuk Nah, iya kan, jadi kan, nah kita kan, ini kan kita praktek presentasi ya, kita praktek presentasi. Ingat ya, artinya di sini kita harus tahu benar apa yang akan kita presentasikan, jangan sampai salah. Kalau misalnya itu salah kita presentasi di hadapan kolega-kolega lain kan berbahaya. Ngerti nggak, Ersa? Ngerti, Bu. Nah, itu yang harus Ersa perbaiki, karena di sini nggak dijelaskan bahwa yang terlihat justru adalah bagaimana membangun PT Color Park Designer ini. Berarti PPT-nya yang salah, Bu? Cara pembuatan PPT-nya, Bu? Cara pembuatan PPT dan cara mempresentasikannya. Tadi saya nggak saya heran aja gitu kan. Ini kok bercerita tentang kebutuhan si Color Park Designer itu sendiri gitu. Lalu apa kaitannya dengan negosiasinya? Negosiasinya apa sebenarnya? Sementara kan yang kita presentasikan adalah bagaimana merealisasikan hasil negosiasi dan apa bagian kamu di situ. Ngerti kan? Iya, Bu. Oke, lanjut ke Abil ya. Biar sekalian nggak tukar-tukar host dulu. Baik, Bu. Kelihatan, Bu? Sebentar. Udah PPT-nya, Bu? Abil. Ini kayaknya masih yang punya si Ersa tadi ya? Oke, bentar, Bu. Ya. Udah, Bu? Udah. Masih ngerekam kan, Bu? Masih. Masih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abil dari Kalopar Design, yang dimana saya berposisi di bidang properti untuk Kalopar Design.
yang Kurang E. dimana posisi saya itu lebih ke flippernya, flipper properti, yaitu flipper properti ini dari bahasa Inggris flip yang artinya membalik. Jika di bidang properti, flip itu berarti transaksinya saya membeli dan menerapkannya untuk desain saya. Jadi kalau Part Design ini tidak hanya menjual desain kepada perusahaan-perusahaan, melainkan juga menerapkannya untuk pembangunan suatu proyek. Yang dimana tanggung jawab saya sebagai bagian properti, satu memberi informasi aktual seputar kondisi dan harga pemasaran properti kepada klien, membandingkan jenis properti yang sama di sebuah kawasan untuk menentukan harga pasar yang wajar dan kompetitif. 3. Membuat daftar properti yang tepat untuk pembeli berdasarkan kisaran harga dan kebutuhan. Mengolah daftar kontak, menyusun dan menyampaikan semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat perjanjian sewa dan jual beli. Menawarkan sejumlah daftar properti terbaik yang bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi konsumen. Menampilkan listing properti yang dipasarkan kepada calon pembeli, mampu mempengaruhi klien yang potensial untuk membeli, menjual, dan menyewakan propertinya. Terus memperbarui berita-berita terbaru perihal tren dan hukum real estate. Yang terakhir, rela bekerja pada malam hari dan akhir pekan guna mengakomodasi kebutuhan klien. Di bidang flipper saya, tugas saya yaitu jeli membeli properti karena akan mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan saya. Rajin melihat-lihat properti sebagai acuan proyek berikutnya supaya desain-desain saya lebih bagus dan saat menerapkannya pada perusahaan lebih baik. Yang terakhir, update terhadap perkembangan tren properti. Seperti saya kalau Part Design melakukan kerjasama dengan PT Shining, saya sebagai bidang properti seperti di gambar, saya membeli kayunya, kaca, wastafel, WC, dan tempat duduk untuk PT Shining akan diterapkan seperti ini. Posisinya, desain yang telah dikasih oleh bidang desain kepada saya, dan saya akan menerapkannya seperti ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya berikan dan jelaskan posisi dan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Abil sebenarnya dia udah menceritakan ya yang dia beli ini gitu ya. Abil bisa menambahkan sedikit tentang harga di situ Abil. Yang ini harganya sekian kisaran sekian gitu Abil. Baik, itu akan lebih bagus ya. ya. Dan kemudian di laporan ya harus diceritakan ya kesulitannya apa. Mungkin kesulitannya ada barang yang mirip harganya juga ini yang meragukan untuk dibeli yang mana gitu. Bisa saja kan berbagai macam kesulitan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Oke, Bill? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, selanjutnya 5V.